to announce to my football player before the game. Saw some from the Singapore game, and today I think everyone want to see the performance from this. Demi wujudkan serumpun cup terlaksana, Malaysia lakukan hal memalukan ini. ASEAN ikut menanggung malu tingkah laku Malaysia sampai ngomong begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Serumpun Cup 2026, nama besarnya kebersamaan, narasinya persaudaraan. Tapi di balik itu, ada satu tujuan yang jujur diakui sendiri menaikkan trafik dan atmosfer pertandingan. Dan semua orang tahu kalau bicara trafik dan atmosfer di Asia Tenggara jawabannya cuma satu, Indonesia. Malaysia sadar betul tanpa Indonesia turnamen ini biasa saja. Stadion setengah isi, sorotan media lokal, gaungnya mentok regional. Tapi begitu Indonesia masuk, ceritanya berubah total. Stadion penuh, media Asia melirik, sponsor datang, timeline medsos ramai berhari-hari. Indonesia sekarang bukan cuma tim nasional, Indonesia itu mesin penonton. Dan disinilah letak langkah gilanya Malaysia, konteksnya penting. Beberapa bulan ke depan Maret tahun 2026, Indonesia sudah punya agenda besar FIFA Series, turnamen resmi masuk kalender FIFA. Setiap pertandingan ngaruh ke ranking, lawan-lawannya pun bukan main-main, bukan sekedar tetangga regional. Tapi tim-tim yang secara ranking dan gaya main bisa ngedorong Indonesia naik level, sementara Malaysia tidak diajak. Dan ini bukan soal iri, tapi realita, FIFA sekarang memilih, mereka cari negara dengan progres jelas, pasar besar, dan potensi jangka panjang. Indonesia masuk kriteria itu, Malaysia untuk saat ini belum. Dari situ serumpun cup lahir, bisa dibilang ini respon cepat, respon kreatif, tapi juga respon emosional. Karena Malaysia paham kalau dibiarkan jarak dengan Indonesia akan makin jauh, reaksi publik pun terbelah. Tapi mayoritas di Indonesia condong ke satu arah, dingin, bukan marah, bukan meremehkan, tapi dingin. Skip fokus FIFA Series, ngapain ikut turnamen non-FIFA? Levelnya udah beda, komentar seperti ini mungkin terdengar sombong. Tapi sebenarnya itu tanda perubahan pola pikir. Dulu Indonesia justru kebalikannya, ada turnamen apapun gas, undangan kemanapun ikut, yang penting main. Sekarang Indonesia mulai memilih dan negara yang mulai memilih biasanya sedang naik level. Kalau kita bandingin secara jujur, Indonesia dan Malaysia sekarang ada di fase yang berbeda. Indonesia sedang membangun tim jangka panjang, naturalisasi terarah, pelatih dengan visi jelas. Targetnya bukan lagi juara ASEAN tapi bertahan dan bersaing di Asia. Sementara Malaysia masih berkutat di lingkaran yang sama, ingin naik tapi belum nemu momentum besar. Makanya ketika Indonesia mulai sering lawan tim Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, Malaysia masih fokus cari panggung di regional. Dan itu bukan salah, itu strategi bertahan. Yang bikin menarik, pernyataan FAM justru cukup berani. Mereka bilang, kami siap main di Jakarta kalau Indonesia mau. Kalimat ini kelihatannya sederhana, tapi maknanya berat. Jakarta itu bukan kandang biasa, tekanan puluhan ribu supporter, sorakan non-stop, mental pemain diuji habis-habisan. Malaysia tahu risiko itu, tahu kemungkinan kalah, tahu sorotan publiknya bakal pedas, tapi tetap ditawarkan. Artinya apa? Artinya Malaysia rela ambil risiko demi satu hal, panggung besar. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Akhirnya kolom komentar berubah jadi arena rasting. Ini serumpun atau sparring part, kenapa enggak Vietnam sekalian, kalau begitu undang Jepang. Dan satu komentar yang paling viral, kenapa enggak ajak Bangladesh aja, sarkas tapi tepat sasaran.
Karena publik sadar ini bukan soal serumpun, ini soal pembuktian diri. Malaysia ingin menunjukkan ke FIFA dan dunia. Kami enggak butuh kalian untuk tetap hidup, tapi yang terlihat justru sebaliknya. Ini terasa seperti reaksi emosional, bukan strategi jangka panjang. Dan di sini perbandingan dengan Indonesia jadi tak terhindarkan. Kenapa Indonesia diajak FIFA Series sementara Malaysia tidak? Jawabannya pahit tapi simpel, nilai tarik. Indonesia mungkin belum stabil prestasinya, tapi Indonesia punya apa yang FIFA cari hari ini.